everyone, jumpa lagi dengan saya Cahyo di TOEFL from Home ya, belajar TOEFL dari rumah. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, topik kita kali ini di video ini adalah use noun clause connectors correctly. Ya, kalau di video sebelumnya saya membahas tentang adverb clause atau klausa keterangan. Sekarang kita bahas noun clause. Ya. Noun itu kata benda. Kalau noun clause berarti klausa benda. Ya. Nah, karena ini merupakan klausa benda, maka fungsinya sama dengan kata benda. Ya. Kalau teman-teman ingat, fungsi kata benda itu ada 3. Ya. Yang pertama, dia jadi subjek. Ya. Yang kedua bisa jadi objek, atau bisa jadi object of preposition, atau objek dari kata depan. Ya. Kalau teman-teman lupa tentang preposisi, bisa cek di skill yang kedua, topik kedua ya. Be careful of object preposition. Oke, kita masuk ke 3 contoh ya. Ada 3 contoh di sini. Seperti yang saya bilang tadi, fungsinya ada 3, bisa jadi subjek, objek, atau objek preposisi atau objek kata depan. Kita lihat contoh yang pertama ya. I know when he will arrive. Ada subjek verb di sini. Terus ada konektor. Nah, ini noun konektor. When, terus ada subjek, ada verb lagi. Ini yang merupakan noun clause atau klausa benda ya. Klausa benda fungsinya sebagai objek ya. Ini noun clause, fungsinya objek dari kata know atau verb know. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua sebagai object of preposition ya. Jadi objek preposisi. Ini ada subjek, concerned verb, terus ada about. Nah, ini preposisi ya. Preposisi about. Terus ini noun clause-nya. Jadi ada konektor, ada subjek, ada verb. Ini merupakan noun clause sebagai objek preposisi about. Oke. Ya. Jadi ini subjek verb, terus ada about preposisi, terus ada konektor when, terus subjek verb. Nah, when he will arrive itu objek dari preposisi about. Fungsi yang ketiga bisa jadi subjek ya. Kalau teman-teman lihat sekilas, ini ada he subjek, ada will arrive verb ya, ada verb lagi loh. Ini kok double verb. Kalau diperhatiin di depan ini ada konektor atau penghubung. Konektor yang membentuk klausa. Jadi ini when he will arrive jadi noun clause atau merupakan noun clause. Fungsinya sebagai subjek dari kalimat ini. Jadi kalau ditanya kalimat ini subjeknya mana? When he will arrive. Jadi when he will arrive is not important. Ini verbnya. Itu ya, 3 fungsinya itu. Ingat, pertama jadi objek, objek preposisi, sama subjek. Sekarang kita masuk ke contoh yang biasa muncul di soal TOEFL ya. Ini contohnya ya. Bla 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 was late caused many problems ya. Bilanya ada that he, the driver, there, sama because. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita analisa dulu ya. Jadi ini ada was, to be ya, atau pengganti kata kerja. Bisa kita sebut verb ya. Was, terus ini ada caused. Ada 2 verb. Nah, maka pilihannya adalah biar verbnya nggak double, bisa kita bentuk kalimatnya atau lengkapi kalimatnya menjadi noun clause sebagai subjek, terus ini sebagai verb utama. Caranya gimana? Karena sini udah ada verbnya, maka butuh konektor dan subjek ya. Jadi konektor subjek verb sebagai noun clause, clause-nya jadi verb utama. Nah, kita lihat di pilihan gandanya mana yang mengandung konektor dan verb ya. Jawabannya yang ini ada konektor that, terus ada subjek he ya. Kalau kita coba masukin yang lain, kalimatnya nggak sempurna. The driver was late caused many problems, double verb ya, tanpa penghubung. There was late
cause many problem, sama. Because konektor itu kurang subjeknya. Itu tadi contohnya noun clause connectors correctly. Jadi menggunakan noun clause connectors correctly. Sekarang kita masih di noun clause, jadi kita bakal masih bahas noun clause tapi agak sedikit berbeda. Jadi kita masuk ke skill nomor 10. Use noun clause connector or subject correctly. Nah, perbedaannya di sini, connector or subject. Jadi dalam skill ini, jadi kadang noun clause itu konektornya bisa sekaligus jadi subjek dari klausa tersebut. Kita lihat ada 3 contoh di sini ya. Kita analisis satu-satu ya. Who is coming to the party must bring a gift. Ya. Sekarang kita identifikasi dulu Sekarang kita cari dulu noun clause-nya ya. Ini ada konektor who ya. Ini ada is coming verb-nya. Ini noun clause. Ya, sampai sini noun clause-nya. Ini verb utamanya. Jadi noun clause berfungsi sebagai subjek. Sebagai subjek dari kalimat. Nah, yang dimaksud konektor sekaligus subjek adalah ini. Jadi dia who, dia ini konektor membentuk noun clause, tapi dia juga merupakan konektor. Dia konektor untuk membentuk noun clause, tapi dia juga merupakan subjek dari klausa ini ya. Who is coming ya. Siapa yang datang? Yang datang siapa ya? Siapanya ini ya. Jadi dia konektor sekaligus subjek. Itu contoh yang pertama, noun clause-nya merupakan subjek dari kalimat. Oke, yang kedua, I do not know what is in the box. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada subjek utama dari kalimat ini, do not know, verb-nya. Ini ada noun clause ya. What is in the box. Nah, konektornya ini ya, dia konektor sekaligus subjek dari klausa ini ya, verbnya ini. Oke, ya, ini tadi jadi yang dimaksud dengan konektor sekaligus subjek dari klausa, noun clause ya. I do not know what is in the box. Nah, noun clause ini berfungsi sebagai objek dari kalimat ini. I do not know. Saya tidak tahu apa what is in the box. Oke, itu yang contoh kedua. Sekarang contoh ketiga, noun clause yang berfungsi sebagai objek preposisi ya. Dari awal lagi, ini subjeknya, ini verb utamanya, kemudian ada preposisi ya. Nah, ini ada noun clause yang berfungsi sebagai objek preposisi. Objeknya si about ini ya, ada konektor yang sekaligus sebagai subjek. Ini ada verb dari klausa ini ya. Jadi fungsinya adalah object of preposition. Object of preposition. Oke ya, 3 tadi contohnya. Jadi kalau di skill sebelumnya itu strukturnya subject verb konektor subject verb. Sekarang bisa strukturnya jadi subject verb konektor sekaligus subjek terus verb ya. Jadi cuman berbeda sedikit di mana konektornya bisa berfungsi sebagai subjek sekalian atau sekaligus. Sekarang kita masuk contoh yang biasa muncul di soal TOEFL. Bla 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 was on television made me angry ya. Ada 2 verb. Kalau teman-teman lihat di sini ada was, ada made ya. Biar nggak double verbnya, kita buat salah satunya menjadi verb dari klausa ya. Bisa nggak? Kita lihat di pilihan gandanya. Mana yang kira-kira bisa melengkapi kalimat ini? Jadi syaratnya untuk membentuk noun clause harus ada konektor ya. Ini kita lihat di pilihan ganda yang bukan konektor kita coret dulu ya. It bukan konektor, the story juga bukan konektor. Jadi pilihannya tinggal what atau when. Ya. Kira-kira mana yang bisa menjadi konektor sekaligus jadi subjek? Jawabannya adalah yang what ya. Jadi kalau kita tulis what di sini, apa ya? Apa yang di TV made me angry. Jadi apa yang ini konektor sekaligus subjek ya. What-nya, verb-nya, verb dari noun clause ini.
Was on television. Nah, noun clause ini berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Ya, jadi subjek, made-nya verbnya, ya, jadi subjek verb, kalimatnya sempurna. Subjeknya berupa noun clause. Oke, itu tadi contohnya tentang noun clause, di mana konektornya bisa sekaligus menjadi subjek dari klausa tersebut. Moga-moga paham ya. Jadi bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar bisa update terus skill-skill berikutnya ya. Terima kasih. See you.